Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Audit Sektor Publik, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai kerangka konseptual audit sektor publik yang diampu oleh Ibu Suci Nasehati Sunaningsih dan Ibu Herlina Manurung. Sebelumnya, perkenalkan saya Adisa Nur Alfia Rahma dengan NPM 1910104074 di Prodi S1 Akuntansi 2019 Universitas Tidar. Pada materi kerangka konseptual audit sektor publik ini, kita akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama ada kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas, kemudian ada keberadaan dan peran komite audit, kemudian pengujian audit sektor publik, kemudian yang keempat yaitu ada akun dan asersi dalam pengujian audit sektor publik, kemudian yang terakhir yaitu ada siklus audit sektor publik. Poin yang pertama yaitu kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas. Berdasarkan General Standard in Government, Auditing and Standard with Ethical Significance atau INTOSAI, tugas dan tanggung jawab lembaga audit tertinggi adalah penting untuk konsep akuntabilitas publik. Lembaga audit harus berlaku untuk memenuhi metodologi audit dan praktik dengan kualitas terbaik. Kinerja dan penerapan keterampilan teknis harus berkualitas sesuai dengan kompleksitas audit tertentu. Auditor harus waspada untuk situasi kelemahan pengendalian, kekurangan dalam pencatatan, kesalahan dan transaksi yang tidak biasa, atau hasil yang bisa menjadi indikasi penipuan, pengeluaran yang tidak benar, atau melanggar hukum operasi tidak sah, pemborosan, inefisiensi, atau kurangnya kejujuran. Apabila lembaga audit dalam melaksanakan fungsinya perlu mencari nasihat dari spesialis eksternal, standar untuk penerapan tersebut memiliki dasar pada pemeliharaan kualitas kinerja. Sebagai contoh di Indonesia, standar pengendalian mutu atau kualitas kantor akuntan publik KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP, LAPI, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh LAPI. Kemudian, unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi yaitu ada independensi, penugasan proposal, konsultasi, supervisi, pekerjaan atau hiring, pengembangan profesional, promosi, dan penerimaan keberlanjutan klien. Kemudian poin yang kedua yaitu ada keberadaan dan peran komite audit. Komite audit harus mendukung tujuan organisasi. Bagian akuntansi di dalam organisasi dengan mengkaji kelengkapan bukti dalam rangka memenuhi kebutuhan keandalan dan integritas dari bukti-bukti yang ada. Beberapa prinsip penerapan komite audit yang baik menurut National Audit Office Online yaitu yang pertama ada peran komite audit, di mana komite audit harus mendukung dewan dan pimpinan bagian akuntansi dengan meninjau kelengkapan jaminan dalam memenuhi kebutuhan dewan dan pegawai bagian akuntansi, serta mengkaji keandalan dan integritas jaminan. Kemudian, keanggotaan, independensi, objektivitas, dan pemahaman, di mana komite audit harus independen dan objektif. Di samping setiap anggota harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan prioritas organisasi dan peran mereka sebagai anggota komite audit.
Kemudian keterampilan. Komite audit seharusnya memiliki campuran keterampilan yang tepat untuk memungkinkan melaksanakan fungsi secara keseluruhan. Kemudian lingkup kerja. Lingkup kerja komite audit harus didefinisikan dalam ketentuan atas referensi dan mencangkup semua kebutuhan jaminan dari Dewan dan pimpinan bagian akuntansi. Dalam hal ini, komite audit harus memiliki keterlibatan tertentu dengan pekerjaan audit internal, pekerjaan audit eksternal, dan isu-isu pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada komunikasi. Komite audit harus dipastikan memiliki komunikasi yang efektif dengan Dewan, Kepala Audit Internal, Auditor Eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih rinci, peran komite audit dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu yang pertama mendukung Dewan Audit. Sebagai contoh, Dewan Audit memiliki banyak masalah. Salah satu tantangan mereka dan anggota mereka adalah mengetahui apakah mereka memperhatikan isu-isu yang tepat. Jaminan adalah kunci untuk mengatasi hal tersebut. Jaminan adalah pendapat yang dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari review, tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kerangka pengendalian internal. Kemudian yang kedua ada kerangka acuan. Komite audit harus diberikan TOR. Komite audit harus memiliki wewenang yang tepat untuk meminta setiap anggota organisasi, baik untuk menghadiri pertemuan komite audit atau memberikan laporan tertulis kepada komite audit. Kemudian, komite audit akan memerlukan akses ke pendanaan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi perannya. Poin yang selanjutnya yaitu pengujian sektor publik. Dalam pengujian sektor publik ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada Term of Reference atau TOR, fase yang kedua investigasi, kemudian fase yang ketiga yaitu pelaporan. Pada fase yang pertama ini, Term of Reference atau fase acuan terdiri dari 7 konsep, yakni yang pertama yaitu nilai sosial. Konsep pertama mencerminkan akar audit bukti dalam nilai sosial yang menganggap penting konsisten dan integritas dalam persiapan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada keterikatan dengan perencanaan, anggaran, dan pengendalian manajemen. Konsep kedua mencerminkan hubungan antara audit internal dan eksternal dengan komponen lain, siklus manajemen, perencanaan, penganggaran, pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas. Konsep ketika menetapkan istilah akuntabilitas secara eksplisit untuk hubungan klien atau audit, di mana meminta seluruh aktivitas keuangan untuk dibukukan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, yakni prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian kriteria pelaporan keuangan dicirikan sebagai 4 konsep dalam Term of Reference. Lingkup investigasi, akuntabilitas, Term of Reference, dan terkait kriteria yang dapat dikelompokkan sebagai lingkup audit, dan hal ini diidentifikasi sebagai konsep kelima dalam konsep ini. Kemudian tujuan. Aturan tujuan audit mengikuti secara langsung dari lingkup dan termasuk tujuan wajib untuk menyatakan opini laporan keuangan dan tujuan diskretionary dalam menyediakan rekomendasi melalui pengendalian internal atau manajemen setelahnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada batasan-batasan. Konsep ketujuh adalah aturan batasan-batasan dari berbagai macam subjek audit. Batasan yang diidentifikasi termasuk batasan dalam undang-undang dan kontrak yang ditetapkan 5
lingkungan pragmatis di mana audit bukti dilakukan ketepatan waktu, efektivitas biaya, dan kelayakan praktik. Kemudian fase yang kedua yaitu investigasi. Aturan konsep informasi pada fase investigasi teridentifikasi dalam fase investigasi audit menurut Kat James tahun 1988 ada pada 9 konsep. Dan konsep ke-10 berikut yang menghubungkan dari fase investigasi ke fase pelaporan. Yaitu yang pertama adalah pengetahuan akan lembaga yang akan diaudit. Konsep pertama ini meminta auditor untuk mencapai kedekatan yang cukup dengan usaha klien dalam melakukan audit. Kemudian yang kedua ada kepercayaan, di mana konsep kedua ini meminta adanya identifikasi auditor, pengendalian internal organisasi, di mana fokus dan dapat dipercaya dalam melaksanakan audit. Kemudian ada bukti. Konsep ketiga ini mengidentifikasi hakikat dari sumber bukti. Konsep yang keempat yaitu ada asumsi. Konsep verifikasi terlihat terkait dengan konsep kelima dan keenam dengan asumsi pada aktivitas verifikasi ditemukan. Kemudian asersi. Selanjutnya, asersi atau pernyataan. Keduanya tentang pengetahuan internal dan laporan keuangan auditor mencari untuk memverifikasi dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Kemudian ada kecukupan, kuantitas. Kecukupan atau kuantitas bukti terdapat dua konsep lainnya, yakni ketepatan dan tingkat jaminan yang disediakan oleh auditor. Kemudian penyesuaian yang berhubungan dengan kualitas, di mana bukti audit didefinisikan dalam istilah lebih lanjut sebagai keterikatan dan keandalan. Kemudian metode atau teknik yang digunakan oleh auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti diidentifikasi sebagai konsep terpisah. Kemudian terbagi ke dalam metode pemenuhan dan metode substantif. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelayakan, yaitu cerminan batasan umum dan penyediaan mata rantai pelaporan. Kelayakan mencerminkan secara khusus dalam standar pengujian ketiga yang meminta auditor mempunyai cukup bukti yang layak untuk menyediakan dasar layak dalam isi laporan. Kemudian fase yang ketiga yaitu pelaporan, di mana dalam fase ini terdapat 6 kategori, yaitu yang pertama ada tipe laporan. Kategori pertama ini terkait dengan berbagai tipe laporan keuangan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu lingkup laporan, di mana dalam kategori ini meminta auditor untuk mengidentifikasi laporan keuangan yang telah dilaporkan kepada negara yang pengujiannya dilakukan dengan mengacu standar audit berterima umum serta dilakukannya melalui tes dan prosedur tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu opini. Konsep ketiga terkait opini auditor yaitu permintaan auditor yang menggambarkan apakah informasi laporan disajikan dengan secara wajar sesuai dengan dasar pengungkapan akuntansi dan apakah penerapan dasar akuntansi telah konsisten dengan periode terdahulu. Kemudian selanjutnya ada reservasi. Konsep keempat mengidentifikasi beragam bentuk reservasi yang dapat digunakan auditor dalam laporan audit. Yang kelima, pengendalian internal atau manajemen. Ini terkait dengan kebebasan menentukan tujuan atas rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan pengendalian internal. Kemudian yang terakhir yaitu ada tindak lanjut audit. Terikat dengan pertanyaan bagaimana tindak lanjut audit, konsep-konsep kelayakan dan kewajaran mengacu pada informasi pada fase investigasi dan bayangan pada fase pelaporan audit selanjutnya yang berdasarkan pada akar standar umum. Konsep ini terkait dengan kapasitas dan perilaku auditor dan operasionalisasi standar umum yang terdiri dari kegiatan pengumpulan informasi, evaluasi, dan pelaporan. Akan dapat dilakukan oleh auditor yang mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu kompeten dapat dicapai dengan pelatihan terkait
2. The behavioral concept of due care dapat dilihat dengan jelas dalam literatur yang terkait dengan legal liability. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan konsep perilaku objektivitas, penilaian mandiri. Kemudian yang terakhir konsep perilaku terkait penilaian profesional tercermin dalam konsep informasi yang layak dan tepat, dapat juga termasuk pada konsep perilaku tambahan dari reasonable skepticism. Akun-akun yang terdapat dalam pengujian sektor publik yaitu ada akun pendapatan, akun belanja, akun aktiva tetap, akun pembiayaan atau investasi, dan akun saldo kas. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada asersi keberadaan dan keberlanjutan, kemudian asersi kelengkapan, ketiga ada asersi hak dan kewajiban, keempat ada asersi penilaian dan pengalokasian, kemudian yang terakhir yaitu ada asersi pelaporan dan pengungkapan. Kemudian poin terakhir yaitu siklus audit sektor publik, yaitu yang pertama ada survei awal karakter industri atau bidang atau organisasi yang akan kita audit. Kemudian yang kedua yaitu ada pembuatan program audit dan penerbitan surat tugas audit. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan audit sektor publik. Yang keempat, pembuatan daftar temuan. Yang kelima yaitu komunikasi temuan dan penyusunan draft LHP. LHP yaitu laporan hasil pemeriksaan. Kemudian yang keenam yaitu penerbitan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.